kita ini kan terdiri dari beberapa sinaps-sinaps otak ya, yang ketika sesuatu itu tidak kita sukai, maka diri kita, badan kita, otak kita itu cenderung menolak. Secara otomatis menolak sesuatu yang tidak kita sukai. Tetapi ketika kemudian sesuatu itu disukai, senang, maka otak ini membuka open terhadap beberapa informasi-informasi yang masuk ke dalam dirinya. Seperti Bapak Ibu ketika suka sama seseorang gitu ya, maka dari kejauhan itu sudah riang gembira gitu ya, wajahnya ceria. Ya, begitu juga ketika tidak suka dengan seseorang, maka sejak jauh itu sudah memalingkan muka dan dalam dirinya muncul defense. Bapak Ibu sekalian, memang hakikat belajar itu harus begitu. Ya, harus begitu, harus memunculkan rasa suka, rasa senang. Nah, senang itu sifatnya individual ya, individual. Lebih-lebih kalau kemudian belajar itu kita tahu bersama bahwa belajar bagaimana bisa meningkatkan atau menambah ilmu pengetahuan, ya kan? Sikap dari anak-anak peserta didik, keterampilan yang pengetahuan, sikap, dan keterampilan itu terakumulasi atau menjadi satu kesatuan yang bisa membentuk karakter anak. Jadi tidak bisa kemudian hanya pengetahuan saja. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, terus terang memang dalam masa pandemi ini dengan model daring atau online ya, atau virtual learning, ini banyak hanya sifatnya transfer of knowledge. Hanya transfer pengetahuan saja. Tidak ada sikap. Ya, sikapnya bagaimana kontrol sikapnya. Apalagi keterampilan, bagaimana keterampilan, kontrol keterampilannya. Jadi ini agak-agak susah. Memang sementara ini untuk online atau virtual learning di masa pandemi ini banyak yang terjadi hanya transfer of knowledge. Sehingga pembelajaran yang secara utuh yang kita inginkan kemudian menjadi tidak sempurna atau tidak dapat kita wujudkan. Itu loh ya. Apalagi di masa pandemi ini ya. Ini kan kalau menurut data statistik ya, tadi disampaikan oleh Bapak Anggi juga, tapi saya ingin sampaikan data statistik tahun 2020 ya, berkaitan dengan dampak adanya pandemi ini yang kemudian diliburkan sekolah. Ini berapa anak ini nasional ini dampak untuk tidak terdampak pandemi ini. Kalau untuk SD saja itu 25,2 juta jiwa anak. Coba bayangkan, 25 juta terdampak untuk masa pandemi ini belajar di rumah. Bukan anak kita saja itu ya, bukan anak kita saja, bukan satu anak Pak Anggi saja itu, tapi ini 25 juta. Itu yang SD gitu. Yang SMP berapa? 10,1 juta jiwa anak. 10 juta anak. SMA berapa? SMA itu 4,9 juta. Sedangkan SMK 5,2 juta. Artinya apa? Artinya dampak dari pelaksanaan online learning, virtual learning, dampak dari pandemi ini cukup luar biasa dalam dunia pendidikan kita. Ya, dan mohon maaf kalau saya ini mungkin akan sampaikan berkaitan dengan begini. Masa pandemi ini kita sama-sama paham, masa wabah ini kita sama-sama paham bahwa ini bukan masa normal. Bukan masa normal. Siapa yang ingin seperti ini? Tidak ada yang ingin seperti ini. Tetapi masa yang tidak normal ini kemudian harus bisa kita membedakan mana lebih penting nyawa atau pembelajaran itu. Gitu loh. Coba bayangkan ketika kemudian anak-anak itu, mohon maaf loh ya, kalau saya di perguruan tinggi mahasiswa bisa dikasih prokes bagaimana gitu. Tapi kalau namanya anak SD, namanya anak SMP SMA, Bapak Ramadan tuh tahu bagaimana anak-anak SMA kemudian mereka ketemu, lama nggak ketemu, coba bayangkan, bagaimana kabarnya, plak, akhirnya muncul kerumunan, dan itu bahaya. Itu bahaya. Maka bukan saya pro untuk tidak
sekolah tatap muka tidak, tapi kondisi ini tolong dipahami. Kita lebih menjaga nyawa anak-anak kita daripada pembelajaran itu. Dalam konteks saya, bidang saya, pendidikan luar sekolah, sebenarnya inilah masa di mana pendidikan luar sekolah berperan penting. Sangat penting. Sekolah nonsen. Kenapa? Karena anak kembali kepada lingkungan belajar hakikinya, yaitu keluarga. Namanya sekolah itu kan membantu toh Bapak Ibu sekalian ya dah. Sekolah itu kan membantu. Tugas tanggung jawab yang utama orang tua. Mendidik anak itu tanggung jawabnya orang tua. Itu. Lah adanya sekolah itu membantu orang tua dalam mendidik putra-putri kita. Oleh karena itu dalam kondisi sekarang ini tentu keluarga tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Ini saya masih ingat ya, kalau bicara keluarga ini profesor saya sering diskusi dengan beliau orang-orang kritis. Dia katakan bahwa keluarga sekarang ini itu seperti parkiran sepeda motor, Mas. Loh kok bisa, Prof? Iya, coba perhatikan tuh. Bapak kerja, ibu kerja, ya kan? Pagi-pagi berangkat, malam-malam baru pulang. Naruh sepeda, terus tidur, besok bangun tidur, berangkat, pakai sepeda lagi, lah anaknya di mana? Nah ini lingkungan keluarga ini, tolong ini justru kita manfaatkan betul bagaimana keluarga menjadi perannya sangat penting. Mohon maaf, saya dari desa, keluarga saya keluarga besar. Jadi dulu itu perasaan sekolah itu enjoy aja gitu loh. Nggak ada tuh galau-galaunya apa gitu, nggak ada. Nah, sekarang itu semuanya serba galau sih. Kita terlalu paranoid dengan kondisi lingkungan kita. Kita boleh waspada, tetapi jangan parno dong. Bapak ibu saya dulu apakah mendidik saya? Mendidik sekali. Cuman dia itu mendidiknya apa? Bagaimana pembelajaran di rumah gitu ya. Dengan kemandirian dan sebagainya. Dan itu sebenarnya implementasi dari textbook yang dikatakan oleh Pak Ramadan tadi. Kalau suruh buka halaman sekian-sekian, ya males gitu ya. Maka oleh karena itu, agar fun dalam pembelajaran, agar tetap asik dalam belajar, guru-guru pertama, ini untuk guru dulu. Pertama, guru-guru harus mengemas textbook itu menjadi kontekstual. Kalau memang ada satu tema tertentu, buatlah secara kontekstual. Seperti misalnya membuat video, tadi Pak Ramadan buat video tentang sesuatu yang konteksnya apa di situ. Ya enggak masalah, itu lebih senang. Karena daripada mendengarkan melalui Zoom begini, itu paling ya setor foto kan gitu, ketika dipanggil udah menghilang kan gitu. Dengan tugas-tugas, mohon maaf ya, dengan tugas-tugas yang menyenangkan bagi mereka, saya kira itu akan lebih menarik. Jadi bagaimana memformulasi dari textbook menjadi konteks.